Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menciptakan kita dan yang menebus kita adalah Tuhan yang punya rencana yang indah dalam hidup kita. Berbahagialah kita sebagai orang percaya yang selalu hidup seturut dengan rencananya. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang mulia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ada perkataan seperti ini. Kegagalan dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa kita tidak boleh hidup tanpa memiliki perencanaan yang baik. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus berjalan dengan iman kepada Tuhan. Namun itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu membuat rencana. Namun satu hal yang perlu kita sadari, saudara, bahwa ketika kita membuat rencana, maka kita tidak boleh lupa. Kita perlu merendahkan di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk memimpin kita. Dan saudara, bagaimanapun baiknya rencana kita, marilah kita selalu tunduk, taat, dan bersandar kepada Tuhan di dalam melakukan segala perkara. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 38. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, begini firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun, menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu.
seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan berbicara kepada Raja Hizkia bahwa ia yang sakit tidak akan sembuh dan dia harus meninggal dunia. Dan akhirnya hal ini membuat Raja Hizkia menjadi sangat sedih hatinya. Dan dia memohon kepada Tuhan agar dia bisa terus hidup. Saudara, Alkitab tidak mencatat mengapa ia begitu sedih. Karena Tuhan katakan bahwa dia akan meninggal. Namun dari respon Tuhan kita bisa melihat bahwa Raja Hizkia menjadi galau karena dia memikirkan bagaimanakah bangsa Yehuda akan menghadapi Asyur. Karena dia sendiri sudah punya rencana membuat koalisi dengan Mesir di dalam menghadapi Asyur. Tetapi bagaimana jikalau ia tidak ada? Sedangkan dia sendiri belum ada keturunan. Itulah kemungkinan yang membuat hatinya galau. Dan tentu saja kegalauan seseorang terkait dengan kematian adalah sesuatu yang lumrah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, kita harus menginsafi bahwa Tuhan berkuasa menginterupsi rencana kita agar kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, Raja Hizkia, seorang raja yang sebenarnya raja yang baik. Namun saudara, dia menjadi seorang raja yang tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika bangsa Yehuda menghadapi ancaman dari Asyur, tetapi dia mencari bangsa-bangsa lain yang mampu melindungi dia, melindungi bangsa Yehuda dari serangan Asyur. Disitulah dia membuat rencana. Dia berkoalisi dengan Mesir untuk menghadapi Asyur. Saudara, Tuhan tidak begitu senang dengan sikap daripada Raja Hizkia. Karena Raja Hizkia lupa bahwa umat Tuhan setelah melalui perjalanan kehidupan mereka naik dan turun, mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa kehidupan mereka sangat bergantung kepada Tuhan. Seluruh kehidupan mereka karena pertolongan Tuhan. Nah saudara, Tuhan ingin Raja Hizkia juga bergantung kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan Mesir. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menginterupsi seluruh rencana Hizkia dengan cara ketika ia sakit, maka Tuhan katakan dia tidak akan berumur panjang. Saudara, ini membuat Raja Hizkia syok. Kenapa? Karena rencananya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan melakukan semuanya ini supaya Raja Hizkia sadar bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan. Saudara, Tuhan memperpanjang umurnya ditambah 15 tahun lagi. Tetapi ada pesan firman Tuhan yang sangat indah bagi Raja Hizkia. Tuhan berkata begini, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Saudara, perhatikan. Di dalam sebuah kabar yang Tuhan berikan kepada Raja Hizkia bahwa usianya akan ditambah 15 tahun lagi, Tuhan memberitahukan satu hal, bahwa Tuhanlah yang akan melepaskan Raja Hizkia dan bangsa Yehuda dari tangan Asyur. Saudara, ini ditekankan Tuhan. Seakan-akan Tuhan mau katakan bahwa kalau engkau bisa diperpanjang 15 tahun lagi, itu karena anugerah Tuhan. Dan jikalau bangsa Yehuda bisa lepas dari tangan Asyur,
itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan bisa menginterupsi rencana hidup kita. Mungkin rencana yang terbaik dalam hidup kita, Tuhan menginterupsi dengan sesuatu yang mengejutkan kita, yang tidak kita harapkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, interupsi Tuhan mempunyai satu tujuan, supaya engkau dan saya jangan bergantung kepada kekuatan dirimu. Jangan bergantung kepada hebatnya rencanamu. Jangan bergantung kepada sesuatu yang lain yang kau pikir bisa menggenapi rencanamu. Tetapi engkau dan saya harus bergantung kepada Tuhan. Disitulah saudara, ada kalanya Tuhan menginterupsi rencana hidup kita, supaya mata kita tertuju kepadanya. Saudara, semuanya Tuhan lakukan karena Dia mengasihi kita, karena Dia peduli kepada kita, supaya kita tidak terperosok ke dalam keputusasaan karena ketidakberdayaan, tetapi kita hidup di dalam pengharapan. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita. Kita harus selalu menginsafi apa yang Tuhan kehendaki, itu adalah yang terbaik. Saudara, interupsi Tuhan kepada Hizkia, Tuhan lakukan karena Dia ingin memberikan yang baik bagi bangsa Yehuda dan khususnya kepada Raja Hizkia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pergilah katakanlah Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, jikalau kita mengingat 15 tahun lagi usia Raja Hizkia, maka kita tahu saudara, dalam kurun waktu 15 tahun itu, lahirlah keturunan dari Hizkia yang bernama Manasye. Nah saudara, kita mengetahui zaman kepemimpinan Manasye menjadi raja dari bangsa Yehuda. Saudara, bangsa Yehuda menjadi bangsa di dalam kegelapan, karena Manasye adalah jahat di mata Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berpikir, kenapa Tuhan memperpanjang 15 tahun lagi? Kita berpikir bahwa Tuhan mungkin salah mengambil keputusan karena kita melihat ada Raja Manasye. Bukankah rencana Tuhan yang terbaik adalah Raja Hizkia harus wafat pada waktu itu sehingga tidak timbul Raja Manasye? Saudara, dengan tidak wafatnya Hizkia disadarkan bersama bangsa Yehuda. Mereka harus bersandar kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan Raja Manasye? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus ingat, di bawah keturunan Daud akan lahir seorang Mesias. Dan Dia telah datang, yaitu Yesus Kristus, keturunan Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Raja Manasye berkuasa, saudara-saudara, seakan-akan janji akan Mesias menjadi padam semuanya. Kenapa? Karena Raja Manasye yang hidupnya jauh daripada Tuhan, begitu jahat, tidak beriman. Bagaimana mungkin Mesias diturunkan oleh seorang raja seperti Raja Manasye, bukan seperti Raja Daud? Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui peristiwa ini, Tuhan juga mengajar kepada umat Tuhan. Engkau tidak boleh bersandar kepada manusia. Bukan manusia yang menentukan bagaimana kelahiran, kedatangan Mesias. Tetapi Tuhanlah yang menetapkan. Bukan manusia yang mengusahakan. Tuhanlah yang mengusahakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kedatangan Mesias semata-mata anugerah Tuhan. Kedatangan Mesias semata-mata pertolongan Tuhan. Tidak ada campur tangan daripada pertolongan manusia agar Mesias itu digenapi. Hanya Tuhan yang menggenapi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, baik Hizkia mungkin setelah sakit dia akan wafat, ataupun Hizkia diperpanjang 15 tahun. Saudara, Alkitab memberitahukan satu hal. Rencana Tuhan, rencana yang melampaui akal budi kita. Mungkin kita tidak paham, tetapi rencana Tuhan, Dia adalah Allah yang maha hikmat. Dia tahu apa yang Dia perbuat. Dan apa yang Dia rencanakan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, jikalau hidup kita mengalami interupsi Tuhan, dan Tuhan menginginkan kita membalik arah atau memutar arah
atau merubah program kita, atau merubah rencana kita, atau merubah apa yang kita rindukan, atau merubah apa yang kita impikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, belajar dari kitab Yesaya ini. Percaya kepada Dia. Karena rencana Dia yang terbaik dalam hidupmu. Dia tidak pernah mencelakakan engkau. Dia punya rencana yang terbaik dan Dia tahu apa yang Dia ingin perbuat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, berbahagialah kita yang selalu mau bersandar kepada Tuhan. Karena kita tidak akan menemukan keputusasaan, tapi kita melihat pengharapan. Karena pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur melalui firman-Mu kami memahami bahwa Tuhan, Engkau bisa saja menginterupsi seluruh rencana kami, agar kami kembali memandang kepada Engkau, bersandar kepada pengharapan kami. Ya Tuhan, ajar kami selalu menyadari apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang terbaik dalam hidup kami. Mungkin kami belum mengerti ketika kami diinterupsi oleh Tuhan, tetapi kami harus percaya karena kami mengenal Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.